Salam rahayu-rahayu buat saudaraku sekalian yang ada di mana saja. Saudaraku, ini ada 2 gelang simpanan saya, koleksi pribadi saya. Yang satu ini atas gelang Badar Pulosani, rajanya Badar, rajanya besi. Dan yang bawah ini saudaraku, gelang Badar Selonata. Paham ya saudaraku, ini gelang Badar Selonata, bukan Badar besi Selonata. Kita bandingkan saudaraku, ini ada gelang satu lagi. Ini nempel magnet. Kita buktikan, kita angkat. Dia terangkat gelangnya sama magnet. Ini yang dinamakan gelang batu Badar besi Selonata. Ini gelang yang biasanya saya pakai saudaraku, dan bahannya sortiran dari bahan-bahan pilihan Badar besi Selonata. Jadi batunya sortiran saudaraku, berbutirnya itu batunya sudah saya sortir. Dan gelang ini saudaraku tidak hanya nempel magnet, namun nempel jarum. Dan yang jelas barangnya super langka saudaraku. Dan kalau kita lihat saudaraku ya, motif batunya juga sangat antik. Motifnya itu sangat antik, sangat bagus, sangat indah. Apalagi kalau kita bisa melihat secara langsung, kita pakai atau kita pegang itu bagus sekali saudaraku. Makanya dinamakan Badar besi Selonata karena nempel magnet. Dan yang ini saudaraku itu tidak nempel, kita buktikan. Tidak ada yang nempel saudaraku. Ini tidak nempel. Jadi paham ya saudaraku, yang ini nempel magnet dan yang satunya tidak nempel magnet, makanya disebut Badar Selonata. Semoga saudaraku paham ya, meskipun ya seperti itu saudaraku. Kalau Badar Pulosani saudaraku, itu ada juga yang nempel magnet, itu sudah membesi, dinamakan besi Pulosani. Jadi kita harus paham saudaraku. Kalau ditanya soal tuah saudaraku, mau Badar besi Selonata yang nempel magnet sama yang sekedar nempel magnet, namun yang paling langka itu yang nempel magnet, nempel jarum saudaraku. Jadi dia kalau di magnet itu kuat banget, nempel magnetnya kuat banget, dan nempel jarum itu lebih langka saudaraku bahannya. Gelangnya juga lebih langka. Ini batunya asli ori saudaraku, alam. Jadi butirannya ini asli ori, tidak dibikin, cuma sekedar dibur biar supaya bisa dipakai buat gelang. Dan yang jelas batunya sudah bertuah, bawaan dari alamnya. Seperti itu saudaraku. Dan kalau tuah saudaraku ya, itu tergantung batunya juga saudaraku. Ada juga yang nempel magnet, kualitasnya kurang bagus, itu ada. Ada juga yang tidak nempel magnet tapi tuah dari batu bawaannya itu bagus, itu ada juga saudaraku. Jadi untuk mengetahuinya itu harus punya kemampuan khusus, tidak asal-asalan. Seperti itu saudaraku yang harus dipahami. Kalau biar tidak ribet, kita cari orang yang ahlinya saudaraku, jangan asal-asalan. Karena apa? Karena banyak yang curhat ke saya itu punya Badar besi Selonata, ternyata batunya sudah jelek, kualitasnya kurang bagus gitu kan. Saya terkadang itu malah tidak enak kok saudaraku. Karena apa ya? Karena orang itu kan konsultasi. Saya sih tidak apa-apa, senang-senang saja saudaraku kalau ada orang konsultasi.
Namun terkadang barang yang dikonsultasikan itu tidak layak pakailah bahasanya. Itu yang terkadang saya membuat jadi kasihan gitu loh. Dan setelah saya tanya, ya memahari juga, namun kalau barangnya seperti itu kurang pas lah kalau menurut saya. Yang harus diingat, kalau gelangnya bagus itu pertama rapi, saudaraku. Rapi, dari batunya juga bagus, antik, pasti ya bagus. Namun kalau ditanya soal mahar, ya maharnya juga bagus, saudaraku. Lumayan maharnya itu. Karena saya saja itu untuk dulu ya, saudaraku, untuk mengumpulkan bahan satu gelang ini kalau zaman dulu itu, saudaraku, sebelum orang-orang itu jualan atau memaharkan Badar Bisolonata di YouTube atau di grup-grup Facebook itu sekitar 7 tahun yang lalu itu aja membutuhkan waktu yang berbulan-bulan, saudaraku. Supaya apa ya, karena disortir itu tadi, bahannya itu sortiran, saudaraku. Kalau gelang koleksi dari saya itu bahannya sortiran, jadi tidak asal-asalan. Kalau kurang bagus ya paling saya buang, seperti itu, saudaraku. Dan kalau ditanya soal paling langka, saudaraku, itu masuknya seperti Badar Pulosani, saudaraku. Gelang Badar Pulosani seperti ini itu tidak bakal ada di channel YouTube yang lain, saudaraku, kecuali channel YouTube saya, nggak bakal ada. Seandainya ada, orang itu mungkin dapatnya dari saya. Namun saya pastikan, walaupun itu gelang, tasbih, itu cuma saya yang punya, saudaraku. Nggak bakal ada. Cari aja di seluruh Indonesia, kayaknya nggak bakal ada, saudaraku. Saya pastikan tidak ada, kecuali di channel YouTube saya. Silakan kalau masih nggak percaya dicek-cek saja, saudaraku. Tasbih Badar Pulosani gitu atau gelang Badar Pulosani kayaknya nggak bakal ada. Namun kalau Badar Bisolonata itu sudah banyak beredar, saudaraku. Namun terkadang banyak juga dipalsukan yang hampir mirip Badar Bisolonata, namun padahal bukan. Harus hati-hati juga, saudaraku. Kalau tidak ahlinya biasanya tidak paham juga, dan ya akan keliru lah bahasanya. Seperti itu ya, saudaraku, edukasinya itu tadi antara gelang Badar Bisolonata dan Badar Selonata itu beda, dan itu Badar Pulosani. Jadi kita harus bisa membedakan. Dan dulu saya sudah bilang juga, di daerah Pati itu jenis badarnya banyak, saudaraku. Ada Badar Katup kapan-kapan. Kalau ada waktu akan saya buatkan edukasi tentang Badar Katup, itu kayaknya belum ada yang bikin, saudaraku. Dan barangnya juga langka. Itu langka juga, saudaraku. Badar Karangkijang itu langka juga, saudaraku. Bagus sih, karena Badar Karangkijang atau besi Karangkijang itu masuk di pakem perkerisan, namun tidak masuk pakem ke ilmuwan, saudaraku. Kalau ilmu kejawen Jawa kuno itu besi Karangkijang kayaknya jarang disebut, saudaraku. Namun kalau besi Pulosani itu disebut, yang masuk pakem keilmuan pusaka keris, di pakem perkerisan atau di pakem ilmu itu, di pakem Tosanaji itu yang kesebut itu Badar Pulosani, yaitu karena rajanya Badar, rajanya besi. Yang jelas, saudaraku, ya, kalau benda bertuah itu saya utamakan keasliannya dulu, keoriannya dulu. Dengan barang asli ori itu maka
akan membawa kebaikan buat pemiliknya, saudaraku. Dan itu sudah banyak terjadi. Karena apa ya? Karena kalau gelang seperti ini atau tasbih itu kan, kalau contoh gelang, saudaraku ya, itu bisa dipakai buat aksesoris dan bisa dipakai buat terapi kesehatan, saudaraku. Bisa dipakai buat terapi kesehatan, bisa juga digunakan buat media sarana keselamatan. Kalau tasbihnya bisa juga dibuat zikir, bisa digunakan buat terapi kesehatan kalau dipakai, bisa juga buat media sarana keselamatan. Kalau tasbih Badar Bisronata itu ada, saudaraku, namun tinggal tidak seberapa lah, ada pokoknya, saudaraku, tidak banyak. Itu aja koleksi simpanan saya itu ada beberapa lah. Namun kalau orang tidak benar-benar bisa menjaga amanah, kayaknya tidak saya maharkan, saudaraku. Kalau tasbihnya terlalu bagus, banyak juga bahan sortiran, pilihan per butir, itu satu tasbih itu bisa tahunan zaman dulu, saudaraku. Jadi tidak bisa saya maharkan sembarangan. Dan yang jelas kalau ditanya maharnya lumayan, saudaraku, lumayan mahal. Jadi ya saya juga kadang barangnya bagus, dari bahan pilihan, bahannya juga butuhkan waktu bertahun-tahun, jadi serba gimana ya, saudaraku. Kalau di luar sana ada yang jual murah-murah, bahannya tidak bagus, ya terserah mereka, saudaraku. Karena kalau barangnya tidak bagus, saya tidak punya. Seperti itu aja intinya. Oke, saudaraku, mungkin cukup sekian dulu edukasinya kali ini, semoga lebih bermanfaat buat saudara-saudara kita yang awam. Cukup sekian dulu, salam rahayu-rahayu, salam hormat saya, Gus Edi.